Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan masih semangat dalam menjalankan puasanya. Nah, pada segmen kali ini, kalian akan ditemani oleh Bapak Krisna Bayu Saputra pada segmen Podcast Alumni. Nah, sahabat Al-Fatih, seiring dengan berjalannya waktu, kita akan banyak melalui proses-proses kehidupan. Berjalan dengan proses kehidupan yang kita lalui tersebut, tentunya akan banyak juga tantangan-tantangan yang wajib kita hadapi. Oleh karenanya, kita harus senantiasa menghadapinya dengan cara yang positif. Nah, pas banget nih, pada segmen kali ini kita akan mengangkat podcast bertemakan Berani Menghadapi Tantangan. Sahabat Al-Fatih, kalau yang namanya podcast alumni, tentunya Pak Krisna nggak sendirian dong. Nah, kali ini Pak Krisna bakal ditemenin sama alumni yang keren banget. Kira-kira siapa dia? Langsung saja, please welcome Muhammad Romi Novandri. Assalamualaikum sahabat Al-Fatih. Assalamualaikum Pak Krisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak Romi, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana? Sibuk apa nih sekarang? Kesibukannya sekarang alhamdulillah lagi menunggu SK. Nunggu Ya, SK. menunggu SK. SK apa tuh kira-kira? Nanti kita bahas. Tapi ngomong-ngomong, makasih banget loh udah mau menyempatkan diri hadir di acara kali ini di podcast alumni ini. Gimana perasaannya Kak Romi bisa diundang di podcast ini? Wah, perasaannya alhamdulillah ya. Terima kasih nih udah diundang. Yang pastinya senang banget diundang di sini, terus juga merasa terhormat nih. Padahal banyak banget alumni juga yang di luar sana yang sebenarnya lebih baik juga dari saya kan, banyak juga. Cuman ya alhamdulillah terima kasih udah diundang di podcast ini. Alhamdulillah ya, jadi artinya Kak Romi ini bisa berbagi pengalaman dan juga ilmu-ilmu kepada sahabat-sahabat Al-Fatih, adik-adiknya di Al-Fatih yang masih sekolah. Kalau misalnya dilihat dari seragamnya nih, kayaknya seragam-seragam penerbangan kayak gitu ya Kak. Yeah. Itu dapat seragam ini dari mana Kak kira-kira? Ya, jadi setelah SMA kan saya lanjut kuliah. Nah, kuliahnya itu di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, yang di Curug sana, Tangerang. Nah, setelah itu setelah lulus saya mengikuti tes CPNS. Tes CPNS. Oh, tes CPNS. Bukan main tes CPNS, CPNS ini ternyata yang tadi disebutkan lagi nunggu SK. Iya. Itu benar nggak Kak? Betul, alhamdulillah. Bener. Tes CPNS kemarin, alhamdulillah lulus, terus lagi nunggu ya tadi ya. Oke, sebelum kita ngegali lagi lebih dalam tentang profesi Kak Romi saat ini, kita akan flashback dulu nih tentang kegiatan atau momen-momen masa sekolahnya Kak Romi. Nah, Kak Romi ini kan dulu dari SD dan SMP di Al-Fatih ya Kak ya? Iya, kurang betul. lebih kan ada lah 9 tahun ya. Kira-kira apa sih hal-hal yang paling berkesan bagi Kak Romi? Wah, kesan-kesannya sebenarnya banyak nih. Soalnya 9 tahun ya, itu Iya. banyak banget kesan-kesannya. Cuman ya alhamdulillah ketika saya masuk sini banyak nilai-nilai Islam, dasar Islam tuh yang saya dapetin, seperti tahsin, tahfiz. Alhamdulillah banget tuh tahfiz saya alhamdulillah Iya. dapet. Terus banyak juga pastinya di sini diajarin sama guru-guru yang berkompeten gitu kan. Cara belajarnya asik gitu, bikin jadi muridnya tuh jadi enjoy ketika belajar, nggak stres, dan itu menurut saya sih kesan yang paling menarik sih menurut saya. Secara kalau misalnya sekolah di Al-Fatih itu kan waktunya lebih lama gitu ya Kak ya dari Iya. sekolah-sekolah pada umumnya gitu ya. Betul. Jadi memang enjoy itu yang paling utama gitu ya Kak Iya. ya, biar kita betah Biar gitu relax kan, biar relax, gitu. nggak stres gitu. Kalau Nggak belajar kan stres. kalau misalnya stres juga nanti nggak dapet pelajaran. Iya, betul. Asik banget kan tuh. Kak Romi, tema kita kali ini kan berani menghadapi tantangan nih. Nah, kira-kira kenapa sih kita itu harus berani menghadapi tantangan menurut Kak Romi? Wah, itu penting sih, soalnya seiring berjalannya waktu dan pastinya kan di kehidupan tuh ada lika-liku kehidupan kan. Betul banget. Pasti ada masalah yang datang. Nah, karena masalah itu yang nantinya bakal mengupgrade diri kita yang lebih baik gitu.
Jadi kita harus siap untuk menghadapi segala tantangan. Gitu. Jadi Sobat Al-Fatih itu dia. Jadi kalau misalnya ada tantangan-tantangan di depan kita itu jangan minder atau jangan takut. Nah, berdasarkan tadi pendapat Kak Romi, jadi kita itu harus senantiasa berani menghadapi dan melewati tantangan-tantangan tersebut. Tuh. Nah, Kak Romi ini kan terbilang cukup lama ya di Al-Fatih ini 9 tahun ya. Artinya sudah banyak sekali nilai-nilai yang tertanam dalam kehidupan Kak Romi. Seperti kita tahu dari yang Kak Romi sampaikan tadi, di Al-Fatih itu kan tidak diajarkan hanya sebatas teori saja, tapi juga karakter-karakter positif, karakter-karakter Islam. Nah, secara kalau selama 9 tahun itu kita digembleng atau kita itu diberikan pemahaman-pemahaman tentang karakter yang baik. Nah, ketika kita lulus dari Al-Fatih atau paling tidak kita di luar lingkungan Al-Fatih itu, kita kan pasti nanti kan di luar Al-Fatih itu lingkungannya itu akan banyak bertemu dengan berbagai macam orang gitu ya Kak ya. Artinya berbagai macam atmosfer yang berbeda gitu. Setuju. Ada yang positif, ada yang negatif gitu kan. Nah, kira-kira gimana sih Kak menurut pandangan Kak Romi cara kita untuk mempertahankan karakter-karakter yang telah dibangun selama kita sekolah di Al-Fatih ketika kita berada di lingkungan yang tidak mendukung sekalipun? Ya menarik ya. Saya teringat bahwa di Al-Fatih itu pernah disampaikan kalau misalkan ketika kita nanti di luar sana kita tuh harus membaur, jangan sampai melebur gitu. Jangan sampai kita terbawa sama arus lingkungan. Bener banget. Tapi kita harus berteguh diri dengan prinsip yang kita punya gitu. Jadi dengan hal-hal yang baik, tentunya nilai-nilai Islam gitu ya. Betul. Untuk tidak terpengaruh sama lingkungan gitu. Nah, kalau misalnya boleh ditanya lebih spesifik lagi, kalau menurut Kak Romi, gimana sih Kak cara kita supaya tidak terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan yang negatif ini Kak? Menurut saya, ketika nanti kita di luar lingkungan, kita harus bisa pandai-pandai untuk mencari teman gitu. Bener banget sih. Mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kalau misalkan kita di lingkungan yang buruk, misalkan ada kawan kita yang ayo ngerokok yuk atau ayo minum keras gitu misalkan ya, tolak aja gitu, tolak. Betul. Dari kita juga jangan takut untuk nolak gitu. Kalau misalkan dia menghargai jawaban kita dan dia tidak melakukannya, nah berarti teman yang baik kan, jadi bisa menghargai kita gitu. Nah, artinya memang kita itu sahabat Al-Fatih harus berani menyaring, harus pandai-pandai memilah mana sih yang perlu kita lakuin, mana sih yang bagus kita lakuin, mana yang enggak. Bener begitu Kak Romi ya? Yang pastinya kan di Al-Fatih itu udah dikasih tahu kan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu bisa nanti kita pilah-pilah gitu untuk teman-teman yang kita harus teman tuh yang mana. Betul banget. Nah, artinya tanpa harus ngelakuin hal-hal yang negatif itu kita bisa tetap kelihatan keren sih? Pasti. Bisa kan ya? Betul kayak banget, contohnya kayak Kak Romi inilah ya kan. Nggak neko-neko bisa keren ya kan? Baik sahabat Al-Fatih, kita kan tadi udah diajak bernostalgia nih ke masa-masa Kak Romi sekolah. Nah, giliran sekarang nih, waktunya kita akan mengulik ke dunia profesionalnya Kak Romi. Nah, Kak Romi, kalau misalnya saya baca dari biografi Kak Romi ini kayaknya fokus di bidang atau ahli di bidang mekanik seperti itu, khususnya di bagian bandara ya Kak Romi ya. Nah, itu bisa nggak dijelasin yang Kak Romi kerjakan itu apa aja sih? Oke, sebelumnya saya jelasin, saya di kuliah itu di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Nah, di situ saya ambil jurusan teknik penerbangan. Nah, di teknik penerbangan sendiri saya ambil program studi itu teknik mechanical bandar udara. Nah, jadi setelah saya lulus dari sana, saya ditawarin sama dosen untuk magang honor di Kalimantan. Langsung ditawarin dosen honor di Kalimantan. Betul. Bukan main bener ini. Soalnya PPIC sendiri itu udah di Indonesia udah sangat terkenal gitu. Jadi banyak alumni-alumni kita tuh udah di bandar
di bandara udara di Indonesia lah. Udah banyak. PPIC itu yang biasa dulunya kita kenal STPI itu Iya, Kak ya? betul. PPIC. Oke. Ya, jadi udah ganti nama sekarang. Oh, jadi ganti Ya, nama sebelumnya sekarang. Sebelumnya STP Curug, sekarang jadi PPIC. Oke, Ya, gitu. siap. Nah, kira-kira nih Kak ya, yang memotivasi Kak Romi untuk berkecimpung di bidang yang sekarang lagi Kak Romi jalanin itu apa sih? Untuk motivasi sendiri, kalau boleh cerita sedikit, jadi sebelumnya ketika saya masuk PPIC, itu saya daftarnya di Prodi Lalu Lintas Udara. Oke, Prodi Iya. Lalu Lintas Udara Lalu ya. Lintas Udara. Nah itu yang mengontrol pergerakan pesawat. Nah sebelumnya saya itu daftarnya. Tapi qadarullah ternyata saya di akhir pengumuman saya masuknya ke mechanical. Oke. Nah tapi saya nggak berkecil hati, walaupun emang awalnya ya kok bukan ke tempat yang pengen Diinginin gitu Iya, ya, betul. yang diharapin awalnya Iya. gitu ya. Tapi ya udah Bismillah, mungkin emang jalannya gitu kan, jalan dari Allah. Ya udah saya jalanin, alhamdulillah setelah lulus ternyata langsung ditawarin sama dosen untuk lanjut ke Kalimantan untuk Dosen yang Iya, nawarin betul. langsung itu ya, Iya. bekerja langsung di Kalimantan. Iya. Oke. Untuk honor di sana. Nah, Kak Romi, kalau misalnya dilihat dari biografinya Kak Romi, jujur ya, saya itu salut dan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Kayak misalnya nih di sini itu kan disebutin Kak Romi ini pernah bertugas di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau Bandara Tanjung Harapan. Terus juga ada juga di Bandara Internasional El Tari Kupang. Kemudian ada juga di Bandara Internasional Lombok. Wah, ini melalang buana ini ya, bukan main. Nah, sebenarnya ini Kak Romi ini dalam rangka apa sih ini bisa melalang buana di berbagai bandara nasional itu? Iya, jadi seperti pada kuliah biasanya kan ada PKL. Cuman kalau di PPIC ini kita sebutnya OJT, on job training. On job training. Iya, Oke. jadi itu di semester 5 sama semester 6. Jadi semester 5 itu saya OJT di Lombok, Bandar Lombok. Nah, Bandar Lombok. Nah, di sana kita dikenalin lah, maksudnya perkenalan untuk peralatan mekanikal di bandara. Nah, baik. setelah itu di semester 6-nya saya pindah ke Kupang. Nah, untuk yang Tanjung Harapan itu yang tadi. Itu tadi, ya. Iya, jadi itu pas lulus terus ditawarin sama dosen di Kalimantan ada kosong, mau enggak, tapi honor gitu. Oh ya udah, untuk menambah pengalaman. Pengalaman ya, itu Ya. Awalnya sih emang ragu gitu kan. Ih, Kalimantan gimana tuh, jauh gitu kan. Jauh gitu ya, iya. Jauh di Kalimantan jauh. Bener. Udah diskusi juga sama orang tua, katanya ya udah nggak apa-apa untuk menambah pengalaman juga gitu kan. Ya udah, mulai dari situ sih ya udah Bismillah. Semoga emang udah jalannya gitu. Alhamdulillah setelah dari situ nggak lama ada ini tes CPNS itu. Tes CPNS. Betul, tes CPNS. Saya ikut tesnya dan alhamdulillah keterima, lulus. Oke. Iya. Sahabat Al-Fatih, tadi udah sedikit di-spill terkait dengan tes CPNS yang dijalankan oleh Kak Romi. Nah, ini kaitannya sama yang tadi nih sepertinya, yang terkait di awal-awal tadi kita sempat membahas tentang, atau kita menyebutkan sedikit tentang SK yang lagi ditunggu sama Kak Romi. Nah, dengar-dengar nih berdasarkan informasi yang saya dapat Kak Romi ini berhasil lolos tes CPNS di Papua ya Kak Romi ya? Betul. Bukan Alhamdulillah. main Papua loh ya kan, udah beda pulau dengan Tangerang gitu. Bisa boleh dijelaskan Kak Romi itu gimana proses dan juga apa yang diambil gitu loh? Iya. Untuk proses sendiri, jadi kenapa saya ditempatin di Papua itu sebenarnya emang udah dari sistem CPNS-nya gitu jadi emang diacak. Jadi Iya. kita belum tahu nanti ditempatin di mana. Cuman ya itu kemarin udah ada pengumumannya, saya dapetnya di Papua itu gitu. Oke. Itu di bagian Tetap sama di bagian Sama. mekanikal juga. Masih Iya. di bagian mekanikal Iya. Untuk juga. formasinya petugas mekanik bandara. Iya. Petugas mekanik Betul. bandara, bukan main, keren banget ya sahabat Al-Fatih. Baik, Kak Romi, kalau misalnya kita sudah berbincang-bincang dari awal sampai detik ini, kan kita tahu Kak Romi itu
orangnya yang sangat berani mengambil tantangan. Terbukti dari kayak misalnya dari zaman kuliah sampai ke sekarang itu sudah lolos CPNS itu tidak hanya di satu tempat, artinya di banyak tempat yang berbeda. Betul. Gitu. Dan itu jauh dari lingkungan masa kecil, lingkungan keluarga yang membesarkan Kak Romi gitu ya nggak sih? Nah itu kan artinya dari banyaknya lingkungan-lingkungan yang ditemui atau dihampiri Kak Romi itu kan banyak menemukan perbedaan-perbedaan baik dari masyarakatnya, baik juga dari kultur dan budayanya. Ada mungkin yang negatif, ada yang positif. Nah, di sini yang mau saya tanyakan mungkin juga nanti bisa untuk menjadi pembelajaran bagi sahabat-sahabat Al-Fatih yang sedang di rumah. Nah, ini kira-kira prinsip hidup seperti apa sih yang perlu dimiliki sehingga siapapun dan akan menjadi apapun nantinya, jadi kita akan tetap mempertahankan karakter baik itu dalam diri kita gitu. Wah, pertanyaannya lumayan gitu ya. Cuman menurut saya, kalau dari saya sendiri, kita harus ini sih, selalu husnuzon aja. Husnuzon sama apa yang udah Allah tetapin gitu buat kita. Jadi jangan, kadang mungkin kita, menurut kita tuh nggak baik. Iya. Tapi belum tentu kan menurut Allah itu nggak baik. Siapa tahu kalau misalnya menurut kita nggak baik, tapi menurut Allah itu baik gitu. Jadi betul. selalu husnuzon aja sama ketetapan yang Allah berikan gitu ke kita. Sama harus menjadi diri sendiri. Itu paling penting, harus menjadi diri sendiri. Jadi kadang banyak dari kita tuh kayak ngikutin apa yang orang lain mau gitu. Betul banget tuh. Jadi mengesampingkan apa yang kita inginkan gitu, apa yang kita mau gitu kan. Jadinya nanti kita menjalani hidup bukan hidup kita, tapi hidup dari omongan orang lain gitu. Iya. Itu sih kalau menurut saya prinsip yang harus dikerjakan gitu. Yang pertama harus selalu husnuzon sama ketetapan yang Allah berikan, sama yang kedua yaitu harus menjadi diri sendiri sih. Itu paling penting. Oke. Artinya memang Allah tahu apa yang terbaik bagi hambanya, meskipun itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Betul. Soalnya kan yang terpenting itu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan gitu. Luar biasa sekali. Oke, akhirnya Kak Romi kita sudah sampai di penghujung acara. Yeah. Nah, for the last question nih, ya, kira-kira apa sih saran Kak Romi untuk adik-adik yang masih duduk di bangku SD maupun SMP Al-Fatih? Oke, untuk pesan-pesan adik-adik SDIT sama SMPT Al-Fatih, yang pertama harus selalu bersemangat dalam menggapai cita-citanya. Jangan pernah malas untuk belajar. Dan yang kedua, ikhtiar dan tawakal. Itu pasti harus dilakukan. Dan yang terakhir, yang paling penting, harus berani untuk menghadapi segala tantangan. Subhanallah sekali sahabat Al-Fatih. Begitu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari segmen kali ini bersama Kak Romi dalam menuntut ilmu dan juga dalam meraih cita-cita. Nah, salah satunya mulai dari mempertahankan atau memiliki karakter yang kuat, Betul. memiliki jati diri yang kuat, terus juga mengedepankan segala sesuatu atas dasar nilai-nilai keislaman, dan juga senantiasa berhusnuzon kepada keputusan Allah. Benar begitu Kak Romi? Betul sekali. Nah, kalau berkaca dari kisah Kak Romi tadi, itu semua didapatkan tentunya dari lingkungan yang baik. Dan lingkungan yang baik adalah bisa kita dapat dari lingkungan sekolah. Nah, seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Kak Romi, bahwasanya semua itu sebagian besar atau beberapa hal itu didapatkan Kak Romi semasa Kak Romi di bangku sekolah, baik itu di SD maupun di SMP di Al-Fatih. Nah, seperti tadi kita tahu di Al-Fatih tidak hanya menjelaskan atau tidak hanya menekankan aspek-aspek atau nilai-nilai keilmuan saja, tapi juga nilai-nilai karakter Islam yang ditanamkan. Nah, tentunya juga Kak Romi mendapatkan beberapa banyak hal lain juga dari berbagai lingkungan-lingkungan positif lainnya. Benar begitu Kak Romi? Betul. Oke, baik, terima kasih Kak Romi untuk bincang-bincang dan sharing motivasinya. Tapi sebelum kita tutup, ada segmen satu lagi yang ditunggu-tunggu mungkin untuk closing, yaitu kuis yang akan disampaikan oleh Kak Romi. Oke, silakan Kak Romi akan memberikan kuisnya. Oke, untuk sahabat Al-Fatih,
Kak Romi ada 2 pertanyaan untuk kuis pada segmen hari ini. Yang pertama, prinsip hidup apa yang Kak Romi jalanin untuk kehidupan? Dan yang kedua, kesan apa yang Kak Romi miliki selama berada di Al-Fatih? Baik sahabat Al-Fatih, itu dia 2 pertanyaan dari Kak Romi sebagai kuis kita pada hari ini. Yang pertama adalah apa yang menjadi prinsip hidup Kak Romi, dan yang kedua adalah apa kesan yang didapatkan oleh Kak Romi semasa bersekolah di sekolah Al-Fatih tercinta. Nah, bagi sahabat-sahabat Al-Fatih yang ingin menjawab, silakan langsung aja ketik di kolom komentar. Bagi siapa yang menjawab tercepat dan paling benar akan mendapatkan reward yang menarik dari sekolah kita tercinta. Baik, itu saja segmen kita pada hari ini. Terima kasih banyak Kak Romi. Semoga senantiasa sehat dan sukses selalu. Amin, Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari apa yang telah kita bahas pada hari ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kalimat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.